Buli-buli adalah sebuah tempat dari tanah liat untuk menyimpan minyak, parfum, atau tempat membawa air minum. Di dalam sebuah rumah orang Israel di zaman Alkitab pasti memiliki lebih dari satu buli-buli. Bentuk buli-buli bermacam-macam. Seperti botol-botol di rumah kita juga memiliki berbagai macam bentuk, bukan? Nabi Elia sudah pergi ke surga meninggalkan dunia ini. Penggantinya adalah Nabi Elisa. Sebagai seorang nabi yang baru menggantikan, Elisa sangat kurang percaya diri. Ia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menyamai Nabi Elia yang luar biasa itu? Aku tidak memiliki kemampuan melakukan banyak mukjizat seperti Nabi Elia. Pikir Nabi Elisa. Tuhan memahami isi hati Elisa. Tuhan menunjukkan bahwa kuasa dan urapan yang diberikannya kepada Elia juga akan diberikannya kepada Elisa. Ketika Elisa kembali setelah menghantar Nabi Elia naik ke surga, ia kembali melintasi sungai Yordan dan melakukan apa yang Nabi Elia lakukan, yaitu memukul air sungai dengan jubah Elia. Seketika itu juga air sungai terbelah dua. Elisa melintasi sungai Yordan di tanah yang kering. Nabi-nabi yang lain melihat hal itu dan mereka mengakui bahwa Allah menetapkan Elisa sebagai seorang nabi. Nabi Elisa menggantikan tugas Nabi Elia di wilayah kerajaan Israel Utara. Di bawah pemerintahan Raja Ahab yang kejam, rakyat Israel sangat menderita. Apalagi keluarga nabi-nabi Allah yang sangat dibenci oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nabi-nabi dan keluarganya tinggal di gua-gua secara berkelompok. Mereka banyak dibantu oleh Obadya, seorang anak Tuhan yang baik yang bekerja di istana Raja Ahab. Obadya memberikan makanan kepada 100 nabi setiap hari. Tetapi itu saja tidak cukup. Nabi-nabi juga harus mencari tambahan untuk memberi makan keluarga mereka. Suatu hari datanglah istri seorang nabi kepada Elisa. "Tuan, suamiku sudah meninggal. Sekarang tidak ada lagi orang yang mencari nafkah dalam keluarga kami. Kami hanya bisa berhutang untuk bisa mencari makan setiap hari. Dan kini penagih hutang datang ke rumah kami, Tuan. Tetapi karena kami tidak mampu membayarnya, ia akan mengambil kedua anakku untuk dijadikan budak. Tolonglah kami, Tuan." Kasihan sekali ya adik-adik. Ibu itu seorang janda dengan 2 anak. Hati Elisa sangat kasihan kepada keluarga itu. Dan ia bertanya, Di rumahmu, apa yang kamu punya? Janda miskin itu bingung adik-adik. Ia tidak mempunyai uang atau apapun yang berharga di rumahnya. Yang paling berharga apa ya? Di rumah tidak ada lagi yang berharga. Aku hanya mempunyai sebuah buli-buli, botol yang berisi minyak untuk memasak. Oh, baiklah. Coba kamu dan kedua anakmu pergilah ke tetangga-tetangga. Minta kepada mereka buli-buli atau tempat minyak apapun yang sudah kosong sebanyak mungkin. Setelah terkumpul, masuklah kalian ke dalam rumah dan tutup pintu rumah itu rapat-rapat. Setelah itu, tuangkan minyak milikmu ke dalam banyak buli-buli itu. Kata Nabi Elisa. Aneh ya adik-adik, kan minyak yang dimiliki janda itu hanya sebotol. 1 buli-buli saja banyaknya. Sekarang mereka disuruh mengumpulkan banyak buli-buli untuk diisi minyak dari buli-buli bermisi minyak itu. Mana cukup minyaknya? Tetapi adik-adik, apa yang dikatakan janda itu?
"Baik Tuan, kami akan melakukannya." Ia tidak protes atau menolak perintah Elisa yang tidak masuk akal. Ia percaya apa yang dikatakan Elisa berasal dari Tuhan yang menjawab permohonan mereka. Ia belajar percaya kepada Allahnya Nabi Elisa. Segera ia dan kedua anaknya melakukan seperti yang diperintahkan Elisa. Ketika mereka mengisi buli-buli kosong milik para tetangganya dengan sebuah buli-buli minyak miliknya, minyak terus mengalir dari satu botol ke botol lainnya tanpa henti. Kata janda itu, "Ayo nak, ambil buli-buli baru. Minyaknya sudah penuh." Habis, Bu? Semua buli-buli sudah terisi penuh. Ketika janda itu mengalihkan matanya dan melihat ke sekeliling ruang di rumahnya, tampak buli-buli di mana-mana dan semuanya sudah terisi penuh oleh minyak. Luar biasa bukan? Betapa gembiranya janda dan kedua anak itu. Mereka merasa menjadi orang kaya saat itu, karena di rumahnya berkelimpahan botol-botol berisi minyak. Segera janda itu menemui Elisa. Nabi Elisa berkata kepadanya, Sekarang, jualah buli-buli minyak itu. Uangnya dipakai untuk membayar hutang dan sisanya buat biaya hidup kalian. "Puji Tuhan, Tuhan mendengar permohonan janda miskin itu. Mereka terbebas dari hutang dan kedua anaknya itu tidak perlu dijadikan budak. Dan mereka dapat membeli makanan sehari-harinya."